Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari netizen, dari sahabat Aminiki. Bang DJ, Bang Lawyer, gimana itu terkait penghinaan yang dilakukan oleh Miss Gossip terhadap Aminiki? Oke. Yang pertama guys, ya, omongan-omongan Miss Gossip itu kalau saya lihat dari perspektif hukum itu sudah menyalahi aturan. Oke. Dia tidak sadar apa yang dia sampaikan, apa yang dia bahas, apa yang dia koar-koarin di dalam VT-nya dia, itu secara tidak langsung adalah menyerang kehormatannya Aminiki, oke, dan menjerumuskan pribadinya dia sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Ketika dia melontarkan hinaan, cacian, fitnah yang dikemas dalam bentuk media elektronik, didistribusikan melalui media elektronik, ditransmisikan melalui media elektronik, dokumen elektronik yang jelas dan nyata itu adalah menyerang kehormatan Nikita Mirzani, maka Aminiki diwakili oleh kuasa hukumnya bisa mengambil langkah hukum terhadap Miss Gossip, ya kan, dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Di dalam KUHP jelas diatur dalam pasal 310, 311. Kemudian di dalam Undang-Undang ITE karena ditransmisikan melalui video TikTok, maka dia bertentangan. Oke guys, sorry tadi terputus. Jadi terkait masalah siapa Miss yang bikin rusuh, yang bikin masalah baru, ini jelas-jelas ya apa yang ia lakukan, apa yang ia sampaikan di dalam video TikToknya. Jadi Miss Gossip ini kan melakukan satu tindak pidana, ya patut diduga melakukan satu tindak pidana, yaitu perbuatan yang jelas ini melawan hukum. Nah, ini pasalnya ya. Jadi setiap orang yang melakukan, yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan media elektronik atau mentransmisikannya melalui media elektronik atau dokumen elektronik yang tujuannya adalah nyerang kehormatan orang lain dengan mencemarkan nama baik orang lain, maka sanksi pidananya di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yaitu 4 tahun penjara dan dendanya 750 juta rupiah. Buat Miss Gossip, hati-hati, jagalah mulutmu, ya. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang baik. Bagaimana jika Nikita Mirzani mendengar, fans yang mendengar, mereka pasti tidak akan terima. Jadi bersiap-siaplah buat Miss Gossip. Lebih baik pergunakan media sosial untuk hal yang positif. Jangan menyerang kehormatan orang lain. Oke? Jadi jika Anda menyerang kehormatan orang lain, maka jelas sanksi pidananya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, yaitu bertentangan dengan pasal 27A dan 27B jungto pasal 45 ayat 1. Hati-hati dan berhati-hatilah. Thank you so much. Keep calm and call your lawyer. Thank you. Buat Miss Gossip, berhati-hatilah. Berhati-hatilah karena Anda menggunakan media sosial tidak dengan tujuan yang baik, tapi Anda jelas menyerang kehormatan Aminiki.
Maka sekali lagi saya sampaikan, apa yang Anda lontarkan dalam media sosial dengan tujuan menyerang kehormatan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain dalam konteks ini adalah Anda, maka Anda bersiap-siaplah. Anda patut diduga melanggar pasal 27 ayat 3 atau pasal 27A, 27B Undang-Undang ITE Junto pasal 45 ayat 1. Sanksi pidananya ingat 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hatilah. Miss Gosip, berhati-hatilah. Segera meminta maaf. Oke? Segera meminta maaf. Karena yang Anda lakukan jelas menyerang kehormatan orang lain. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dengan tujuan menyerang kehormatan orang lain, mencemarkan nama baik yang ditransmisikan melalui media elektronik atau dokumen elektronik, nyata itu adalah perbuatan pidana bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Thank you. Berhati-hatilah. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita Kok muka Bang Sembiring kayak tengsin-tengsin gitu sih Bang? Makasih loh ya buat Raybon Entertainment yang udah mau ngiput berita ini. Berkat kalian kita jadi tahu ya bahwa Reza Gladys ternyata memang dipanggil di Polda Metro Jaya. Capek ya Bang Sembiring, capek ya. Baru aja kemarin siang ya bikin preskon ya panjang lebar bilang nggak ada panggilan resmi dari Polda Metro Jaya. Malamnya klien Anda Reza Gladys malah hadir memenuhi panggilan polisi. Dan jujur aja ya Pak Biring, mungkin ini juga alasan kenapa ya sebagian masyarakat kok malah lebih condong simpati ke Nikita Mirzani gitu loh. Bukan semata karena suka, tapi karena ucapan Anda yang sering banget tidak selaras dengan kenyataan. Anda bilang A, yang muncul di lapangan B. Hari ini bilang belum ada panggilan, besok malam malah hadir. Kita sebagai penonton jadi bingung nih Pak. Ini pengacara lagi klarifikasi atau lagi casting jadi ilusionis? Kami paham kok Pak, jadi kuasa hukum itu memang gak mudah ya. Tapi kalau setiap klarifikasi malah bikin masyarakat tambah bingung ya jangan salahkan publik Pak. Kalau kepercayaan makin tipis kayak saldo lagi tanggal tua. Ya seperti biasa guys, ini bukan perkara siapa yang paling benar atau siapa yang paling vokal. Tapi kalau komunikasi publik dari pihak hukum aja udah membingungkan ya, gimana masyarakat bisa percaya. Jadi sebelum nuduh publik memojokkan, cobalah bercermin Mbak Biring. Apa jangan-jangan blundernya datang dari pihak Anda sendiri? Salam sejuk dari netizen es cendol, bukan pengacara, bukan influencer, cuma suka ngamatin dengan gelas dingin dan kepala dingin. Bye-bye. Ya, alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya. Kalian ini bisa nggak sih jangan buru-buru nilai Dr. Reza Gladys itu macam-macam gitu loh. Beliau itu diam bukan karena salah teman-teman. Bisa jadi ya emang nunggu suasana netizen agak adem biar bisa milih narasi mana yang lebih aman. Kalau sekarang yang maju kan pengacaranya teman-teman. Wajar dong orang dibayar buat ngomong ya ngomong lah. Itu juga masih kalian hujat. Yang lucu tuh ya pengacaranya ngocet tiap hari. Tetap aja kalian bilang muter-muter. Padahal ya mungkin yang sebenarnya muter-muter itu bukan jawabannya, tapi posisi Rezanya. Ya namanya juga strategi diam teman-teman. Bukan buat nunjukin kuat, tapi biar nggak makin kelihatan bodoh. Jadi belakangan ini muncul anomali yang cukup menarik ya tentang keterlibatan Daviana Skincare dengan pengacara Tony yang ditunjuk sebagai corporate lawyer di perusahaan tersebut. Saya ingin tanya sama Bapak, tujuan dari memakai saya untuk corporate lawyer ini apa? Kita minta diarahkan usaha kita ini apabila ada yang masih melanggar hukum atau yang tidak taat aturan, kami tolong diarahkan agar lebih baik lagi. Jadi beberapa pihak langsung mengasumsikan wah Daviana ikut campur nih di kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani. Padahal guys, kalau kita lihat di tayangan media sosialnya Pak Tony ya, di video tersebut Pak Tony sebenarnya hanya menjelaskan soal hubungan kontraktual profesional antara dirinya dengan Daviana. Khususnya sih sebagai kuasa hukum korporasi ya. Beliau menerangkan tanggung jawab hukumnya berdasarkan kontrak yang ada. Tapi ya sebagai mana biasa ya di dunia media sosial ya, satu video bisa punya 1000 tafsir tergantung siapa yang nonton dan apa niat dibalik nontonnya.
Tapi begini deh guys, kalau nalar dan logika dipakai dan jari kita digerakkan sebentar aja buat mengetik di Google ya, apa itu corporate lawyer, apa bedanya corporate lawyer dan pengacara biasa, maka jawabannya sangat mudah ditemukan. Singkatnya gini teman-teman, jadi corporate lawyer itu adalah pengacara yang mewakili atau menangani urusan hukum perusahaan, bukan untuk mewakili individu dalam kasus pidana ataupun perdata yang bersifat personal, kecuali dimandatkan secara khusus. Sedangkan pengacara perorangan atau litigator atau penasihat hukum pribadi ya, biasanya mewakili seseorang dalam perkara pribadi seperti pidana, perdata, atau gugatan. Jadi secara garis besar menunjuk corporate lawyer tidak otomatis artinya Daviena terlibat dalam perkara klien lain dari pengacara tersebut ya, atau dalam perkara lain yang bersifat personal. Itu seperti bilang gini teman-teman, karena dokter saya merawat pasien COVID, berarti saya juga kena COVID, padahal saya cuma periksa kolesterol. Saya bukanlah orang yang paling tahu, saya juga nggak ngajarin siapapun untuk nurut dengan kata-kata saya. Tapi saya cuma punya satu permintaan kecil, teman-teman. Kritislah dalam menyerap setiap informasi, jangan biarkan sensasi mengalahkan akurasi. Salam dari netizen SCDol yang lebih suka cari data sebelum cari drama.